Dan secara umum nih Mbak, menurut Mbak, bisnis kuliner itu masih menjanjikan nggak sih Mbak di tengah kondisi ekonomi yang naik turun nih kayak sekarang? Positioningnya nggak tepat, orang akan bingung ini jualan apa sih gitu kan. Kita juga nggak mau kayak palu gada gitu Kak. Jadi akhirnya kita, kita bikin brand baru aja yuk, namanya apa ya, kan ini ada Laos dan sambelnya pedas, udahlah Ladas aja. Nah akhirnya terciptanya tuh kayak gitu. Kan menu ayam Laos untuk di Lampung ini kayaknya yang paling terkenal emang Ladas ya. Iya, sebenarnya pelopornya sih kita sih Kak, tapi mungkin memang sekarang udah banyak ya, dan mereka juga punya mungkin keunikan masing-masing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai sahabat data, perkenalkan saya Teta. Selamat datang di podcast Ngopi Pai, ngulik pagi perihal data dan informasi. Sama seperti podcast sebelumnya terkait UMKM, kali ini kita juga akan membahas UMKM dan di bidang kuliner. Bandar Lampung, kota yang gak hanya dikenal dengan kopinya, namun juga dengan kulinernya, salah satu kuliner pedas yang nikmat dan sedang naik daun yaitu Ladas. Brand kuliner yang sukses jualan tanpa restoran dan menghadirkan sensasi pedas yang nikmat lewat menu andalan mereka ayam Laos. Nah, buat tahu lebih jauh tentang keunikan gimana Ladas bisa tumbuh jadi salah satu ikon kuliner yang ada di Lampung, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita dari Ladas, yaitu Mbak Rizka Rami, Chief Marketing Officer dari Ladas. Selamat datang Mbak Rizka di BPS Provinsi Lampung. Halo Mbak Rizka, terima kasih sudah datang di podcast Ngopi Pai. Sama-sama, terima kasih loh ini diundang. Iya Mbak, gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Selalu luar biasa ya, walaupun kadang selalu banyak isu-isu yang terjadi. Alhamdulillah, waduh jadi penasaran nih isu apa nih? Nah jadi Mbak Rizka ini sebagai Chief Marketing Officer ya Mbak? Yes, benar. Boleh diceritain Mbak gimana sih kegiatannya sebagai Chief Marketing Officer di Ladas? Ya sebenarnya kan bisnis Ladas ini kalau aku boleh jelasin ya Kak ya, dibangun oleh 4 orang nih gitu kan, kebetulan keluarga semua, jadi family business gitulah ceritanya. Nah terus kita itu tuh punya peran masing-masing gitu kan, yang satu sebenarnya ada CEO-nya, kakakku yang kedua, terus suaminya itu bagian sales, terus kakakku yang pertama bagian accounting, dan aku tuh kebagian dari jadi marketingnya. Tapi karena memang perusahaan UMKM ya, jadi kalau nanyain kerjaannya apa aja sih, sebenarnya masih overlapping, banyak yang dikerjain. Kalau kata orang ngerjain semuanya gitu kan, walaupun memang kita udah punya tim, tapi karena mungkin timnya nggak lengkap ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan lain gitu, jadi emang masih tumpang tindih. Tapi kalau di aku sendiri paling utama itu biasanya di sosial medianya gitu kan, gimana cara deliver branding kita, terus habis itu aku ngurus juga untuk, karena kita online ya kayak, jadi kayak aplikasi delivery online itu aku juga yang ngurus tuh gitu. Terus kalau misalnya ada relationship sama influencer atau KOL, aku juga. Kadang CRM gitu kan, tentang data-data customer, kira-kira siapa aja sih nih, salah satunya kan Kak Teta nih, ketahuan, oh sering banget nih beli Ladas nih, di data juga nih. Jadi bukan BPS doang yang ngedata, tapi kita sebagai usaha UMKM juga ngedata nih, oh siapa aja sih customer loyal kita, biasanya kita kasih program-program untuk customer, itu juga bagian dari marketing sih, baik. Jadi cukup luas, atau misalnya ada yang sponsor, ada acara sponsor mau masuk gitu, itu bisa juga lewat dari aku juga gitu. Lumayan padat ya kegiatan sebagai Chief Marketing ini ya. Dan gitu. Sesuai ya, linear dengan kuliahnya Mbak Rizka segi ilmu komunikasi ya. Emang sengaja dari awal kayak pengen yang menunjang buat karir kita tuh apa ya gitu, itu sih ya. Berarti memang udah dari usaha family ya, terus memang udah diarahkan bahkan sebelum lulus kuliah gitu ya Mbak ya. Dari SMA soalnya kan Kak, sebenarnya bisnisnya dari sosbul dulu. Awal aku SMA kelas 1 tuh, nah jadi pas mau kuliahnya aku mikir, oh kayaknya komunikasi deh yang cocok gitu, itu sih.
Gitu. Oke. Dan memang berarti udah jadi passion sejati ya. Ya passion walaupun kita masih harus tetap belajar ya. Gitu kan apalagi marketing selalu berkembang, tiap hari berubah, selalu ada FYP baru gitu kan. Nah itu jadi PR juga sih gitu. Wah, keren banget. Sebenarnya Ladas itu singkatan dari apa sih, Mbak? Ya orang banyak yang nanya ya apa sih Ladas itu, kayak nama baru deh gitu kan. Jadi sebenarnya itu tuh itu tuh kayak bahasa Palembang ya. iya, dia bilang gitu. Ternyata artinya aku juga baru tahu nih. Jadi setelah kita buat Ladas, oh ternyata artinya happy ya. Untung artinya itu emang bagus gitu kan. Sama kayak siapa cucurutu keceria, pengennya happy juga gitu. Berarti pas nih. Tapi aslinya itu Ladas itu Laos dan pedas sebenarnya gitu. Gitu. Jadi yang mudah dan unik aja deh apa Laos dan pedas. Oke, baik. Nah, kalau menunya Mbak, kalau sampai saat ini kan kita tahu ya, yang utamanya ayam Laos. Yes. Nah, tapi kalau menunya sepertinya udah makin berkembang ya Mbak? Iya, Apa alhamdulillah aja sih. menunya? Sebenarnya kalau menunya itu kita sekitar ada 6 yang pokoknya ya gitu. Ada kayak ayam udah pasti karena kita spesial ayam rempah gitu kan. Yang kedua unggas-unggasan lah, ada bebek, ayam kampung, terus kayak tahu tempe, telur gitu kan, ati ampela. Dan sekarang sih ada menu baru sih Kak. Gara-gara kemarin kita kedatangan expert dari Belanda nih gitu kan. Dia coba suggest kita untuk coba cari menu baru, untuk cari pasar baru nih gitu. Akhirnya kita memilih untuk beef gitu. Oh, tapi belum launching ini ya Mbak ya? Udah, tapi masih sudah. soft launching sih gitu. Ada menu baru nih. Yes. Dan selain menu itu juga sebenarnya ada paketan-paketan juga ya sekarang Mbak ya. Kayak ada bundling-bundling juga sih Kak. Jadi kan kadang kalau makan Ladas nih pengennya minum yang seger juga. Makanya kita ada kayak paket suka. Jadi nasi, ayam, es lemon sereh gitu kan. Karena kan kita emang rempah ya. Jadi kita mau masukinnya kalau nasi sama kopi kan kurang pas ya, nasi ayam pedas kayak gitu. Makanya kita coba masukin es lemon sereh gitu. Baik. Jadi pengen ya. Nah, sebenarnya kan kalau kuliner di Lampung yang menunya itu apa ya, ayam gitu udah banyak ya Mbak ya. Yes, banyak banget berdarah ya. Sebenarnya yang membedakan Ladas dengan menu ayamnya dibandingkan dengan kuliner lain tuh apa sih Mbak? Nah itu sih Kak yang perlu selalu kita pelajarin ya. Kalau dulu kan cuman ayam, kita mau satu yang unik nih, tapi yang unik juga yang harus diterima oleh banyak orang nih. Akhirnya kita pilih ayam goreng Laos gitu. Jadi positioningnya memang spesial ayam rempah gitu. Tapi dengan yang membedakan tuh bumbu meresap sempurna. Makanya kita mau masukin value Laos dan rempahnya yang banyak. Terus bumbunya itu harus meresap sempurna gitu ke dalam tulang ya. Gitu. Terbayang sih ya gimana nikmatnya. Jadi sebenarnya Ladas ini awalnya kan tadi udah dari zaman Mbak SMA ya, berarti dari tahun 2010-an lah gitu ya. Yes, sebenarnya kalau Ladasnya itu sekitar 2015-16 lah gitu. Berarti dari dulu udah ada ya ayam Laos itu ya? Iya, tapi dulu itu tuh masih dalam, karena aku banyak ya Mbak ya, bisnis dan jatuh bangunnya nih gitu kan. Ini bukan yang ini doang yang bisnis langsung berhasil tuh enggak gitu kan. Kalau dulu tuh masih ada Sosgul, terus habis itu kita buka mini Raju Resto di Mall Kartini, terus ada juga Sosgul Kitchen kita buat di Unila. Nah sebenarnya tuh menu yang dibawa dari mini Raju yang di Mall Kartini ini gitu. Terus buka juga di Unila kan. Pas dibuka di Unila tuh nggak lama banyak orang yang bilang kan tutup gara-gara harus dibersihin kan depan Unila itu, nggak ada yang jualan lagi. Di Unila di bagian mananya nih Mbak? Di depan Wasi itu loh Mbak. Kan tuh dulu banyak ya jualan. Nah kita salah satunya buka di situ juga. Tapi karena dulu disuruh merapihkan gitu ya, nggak ada jualan lagi di situ, akhirnya tutup. Nah tapi pas mungkin rezeki juga ya dari Allah ya. Jadi Allah banyak yang komen, Kak mau dong ayam gorengnya lagi, menunya keluarin lagi. Nah akhirnya kita oh yaudah deh coba kita buka ayam goreng Laos secara online aja gitu. Jadi untuk pertama kali sebenarnya Sosgul ya Mbak? Yes, pertama kalinya Sosgul tuh tahun 2012. Ya, dan Mbak ini foundernya ya? Ya bareng berdua ya sama Mbak Erinnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya betul-betul usaha keluarga ya? Banget, tapi in professional way lah ya gitu. Baik. Keren sih. Dan sebenarnya Sosgul ini masih ada ya sampai sekarang? Alhamdulillah masih, walaupun tahun pas COVID itu kita kan sampai buka di Malang juga nih, kata saya. Nah tapi sempat
gara-gara bukanya di mall itu kan semua orang lockdown, nggak boleh buka nggak boleh ke mall nih gitu kan. Akhirnya sekitar dari 15-an hanya tersisa 2 sih. Kebetulan. Iya. Tapi alhamdulillahnya si Ladas ini munculnya pas COVID gitu. Jadi kayak ada overlapping sedikit lah ya, walaupun kita bangkrut, dia mulai sedikit-sedikit berjalan gitu. Betul-betul membangun ya Mbak ya. Iya, dari nol banget, dari minus sebenarnya. Karena Sosgulnya menghasilkan banyak utang. Jadi kita gimana caranya untuk nutupin Sosgulnya gitu kan, karena kan emang kita nggak ada pendanaan dari manapun ya, kayak emang modal sendiri. Nah itu gimana caranya buat Ladas itu bisa nutupin dulu nih Sosgul gitu. Keren. Dan untuk saat ini berarti Sosgul dan Ladas itu tetap ya Mbak jadi satu gitu yes, ya? Jadi satu manajemen juga gitu, walaupun beda brand ya. Sebenarnya kalau dibilang pertama kali berdirinya nih Mbak, Ladas itu memang udah dari awal kah? Udah namanya Ladas atau gimana nih Mbak? Nah itu kalau dulu tuh masih kayak ayam goreng laos gitu kan Kak. Nah akhirnya pas kita mau coba, yaudah yuk kita nggak bisa nih kalau misalnya di bawah Sosgul jualan ayam, aneh, positioningnya nggak tepat, orang akan bingung ini jualan apa sih gitu kan. Kita juga nggak mau kayak palu gada gitu Kak. Jadi akhirnya kita kita bikin brand baru aja yuk, namanya apa ya, kan ini ada laos dan sambelnya pedas, udahlah Ladas aja. Nah akhirnya terciptanya tuh kayak gitu. Keren. Dan Ladas ini punya konsep yang unik ya Mbak ya. Dia itu bisa gitu semakin berkembang tanpa adanya tempat makan, jadi tanpa adanya restoran. Nah itu unik loh Mbak. Gimana sih Mbak awalnya kenapa memilih konsep itu? Dan juga kan kalau sekarang ini kan udah berkembang ya, orang nyari vibes-nya nih buat makan. Apa nggak kepikiran nih mau mengadakan restoran sendiri khusus Ladas? Kalau sebenarnya sih Ladas itu tuh dulu itu kan lahirnya karena COVID ya, tidak ada tempat nggak boleh orang dine-in ya, hanya kita lahir di situ. Nah tapi emang basic bisnisnya itu memang cloud kitchen gitu. Tapi di samping itu juga sebenarnya kita itu kenapa kita belum buka dine-in ya? Karena kita tuh ngelihat ternyata banyak banget orang-orang yang pengen makan nikmat, tapi tuh di tempat yang comfort zone gitu loh, yang kayak nyaman. Di mana sih? Kadang di rumah, terus kadang di kosan atau di kantor. Jadi kita tuh membuat bahwa bisa kok makan enak itu nggak harus keluar, bisa di rumah aja atau di kantor gitu. Karena kan ada orang yang kayak memang ada beberapa keluarga, contohnya kayak keluarga aku nih ya, nyamannya itu kumpul tapi di rumah. Nah itu pengen menciptakan momen-momen kayak gitu sih Kak, tapi tetap makan enak ya gitu. Iya, dan memang udah banyak ya pelanggan setianya termasuk saya. Iya. Dari awal nih. Iya, saya benar-benar dari awal banget dulu tuh zaman COVID ya. Zaman COVID kan. Kan kita di rumah tuh. Mana waktu itu saya sempat kena kan. Iya. Jadi nyari makanan apa. Nah, ketemulah Ladas ini gitu. Dan dari zaman tahun 2021 apa ya? 2022 hingga sekarang sih alhamdulillah masih jadi pelanggan setia. Iya, 2020 kayaknya sih. Kalau COVID ya, 2021. Iya, benar-benar. Nah, kalau dulu itu belum ada tuh Mbak kayak tumpeng kan. Jadi sekarang nih kayak wah mau ada ulang tahun nih, ya udahlah pesen Ladas aja gitu. Dan sebenarnya Ladas ini kan dia punya kekhasannya ayam laos tadi ya Mbak. Dan dia sambalnya memang kalau dibilang ya beda ya dibanding yang lain gitu. Sementara kan makin kesini-sini ya banyak tuh makanan modern yang udah mulai merambah gitu dan udah jadi kesukaan orang-orang. Gimana sih Mbak cara Ladas ini tetap bertahan di tengah gempuran kuliner yang udah beda-beda nih. Udah banyak kan ada yang modern-modern gitu. Ya sebenarnya kita itu kenapa bertahan tuh satu sih Kak kuncinya, emang kita kemarin juga ikut banyak pelatihan ya, salah satunya kita sama-sama pelajari branding di Jakarta gitu kan. Supaya kita bertahan tuh sebenarnya bukan nggak harus kita itu menguasai banyak menu. Sebenarnya kan orang harusnya variasi menu nih, ya mungkin untuk beberapa usaha itu works ya, tapi kalau kita tuh nemuin positioningnya gitu. Jadi aku juga cari-cari informasi ke customer, kita juga nanya-nanyain kira-kira kalau Ladas itu apa ya yang diingat gitu kan. Akhirnya kita tanya itu dulu tuh gitu. Bumbunya meresap, laosnya. Akhirnya dari itu kita coba, berarti positioning kita itu tuh spesial ayam rempah yang bumbunya meresap itu. Jadi kita selalu pegang itu Kak. Jadi kan kayak orang banyak ya ayam goreng di luaran sana ya, tapi kalau memang nggak ada
ciri khas atau positioningnya nanti kan orang bisa lupa. Nah jadi aku bener-bener. kita memang membuat bahwa oh kalau misalnya pengen makan ayam goreng yang bumbunya meresap atau banyak rempahnya gitu kan, pasti yuk kita perginya ke Ladas itu. Jadi semakin niche ya kan, semakin spesifik, itu orang makan lebih mudah untuk mengingat sebenarnya gitu sih Kak Teta. Kalau untuk sekarang Mbak, kan dengan peningkatan menu dan juga mungkin banyak ya yang sudah terjaring sebagai penikmat Ladas nih. Cabangnya udah ada di mana aja nih Mbak kalau mau beli ya? Kalau mau datang langsung mau ngeliat, ih beneran gak sih Ladas ini nih ada eksis gitu kan, karena online doang orang nggak percaya ya. Itu bisa banget kita ke Wai Halim di dekat kantor pos atau di Enggal gitu. Itu ada 2 tempat. Tapi alhamdulillah kita sekarang lagi mau menambah 1 titik lagi, itu di Langkapura gitu kan. Makin banyak ya Mbak ya. Oke, keren. Sebenarnya kenapa sih Mbak awal mulanya pengen banget ya fokus menunya di ayam ya? Kenapa nggak yang lain gitu Mbak? Karena sebenarnya walaupun ayam itu udah banyak ya kayak memang jadi komoditi utama sih. Ya kan, kayak siapa sih yang nggak makan ayam? Kayaknya mungkin dari 100% orang mungkin yang hanya vegan dan emang nggak bisa makan ayam gitu kan. Tapi kayaknya banyak banget lah gitu kan data orang yang makan ayam. Sebenarnya kita juga cari-cari data sih sebenarnya. Berapa orang sih gitu kan. Tapi emang beranjak dari isu sendiri kayak emang suka makan ayam sih. Yaudah kita ayam deh kita buat gitu. Jadi memang karena peluang pasarnya besar dan penikmatnya juga banyak ya Mbak. Bener. Dan kayaknya yang menggunakan menu ayam Laos untuk di Lampung ini kayaknya yang paling terkenal emang Ladas ya. Iya, sebenarnya pelopornya sih kita sih Kak, tapi mungkin memang sekarang udah banyak ya, dan mereka juga punya mungkin keunikan masing-masing gitu. Jadi untuk selanjutnya masih fokus pada usaha online nih ya Mbak ya? Ya, untuk saat ini masih fokusnya online. Oke. Jadi kalau di kita kategori perdagangan Mbak. Oh itu kategori perdagangan ya? Cuma nanti kalau emang bakal ada restorannya, wah beda kategori lagi nih. Oh, jadi punya kategori sendiri ya kalau di BPS ya? Di BPS. Oke. Kita kan tadi udah dijelasin ya Mbak, kalau awal mulanya kalau Ladas yang udah ada title Ladasnya itu kan di COVID tuh. Dan kondisi ekonomi sekarang itu kan cukup berat Mbak, harga bahan pokok naik, kemudian daya beli masyarakat juga turun ya. Sejauh ini apa sih Mbak dampak yang paling terasa di Ladas? Wah, kalau itu terasa banget ya. Apa yang paling utama adalah ekonominya ya Kak, karena banyak efisiensi ya, apalagi sekitar bulan November tahun kemarin ya, itu kan mulai efisiensi ya. Nah itu kerasa banget sih, jadi kan mungkin ada beberapa kantor-kantor yang sering beli sama kita, atau memang kebutuhan-kebutuhan orang itu banyak ya karena ekonominya berputar ya, uangnya berputar. Tapi karena sekarang itu ada efisiensi, jadi orang yang tadinya beli akhirnya kantor-kantor yang pada beli akhirnya hold gitu kan posisinya. Terus paling utama juga kenaikan harga bahan baku yang luar biasa. Yang selalu jadi isu kita tiap bulannya sebenarnya Kak itu tuh. Jadi tapi ya mau gimana lagi ya, kita sempat naikin sekali sih kemarin itu untuk harga bahan baku gitu kan, karena emang kita melihat, kita memproyeksikan bahwa kayaknya udah nggak masuk akal deh dengan harga segitu, kita akan minus, dan kita akan daripada kita minus kita tutup, hanya kita pilih ya udahlah, kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus naikin harga gitu sih Kak. Dan memang dari awal berdirinya Ladas sampai sekarang ya baru sekali ya Mbak ya untuk naikin harga. Sebenarnya udah berapa kali nggak sadar ya Kak Teta ya, tapi kan cuma dikit-dikit gitu. Pantes, saya sebagai konsumen nih nggak nyadar ya. Ya mungkin karena kita posisinya ini sih Kak, tetap menjaga kualitas. Jadi mungkin kadang orang naik tapi nggak kerasa karena kualitasnya tetap sama gitu. Itu yang kita pegang sih. Ya keren. Jadi itulah salah satu cara menyiasati harganya yang naik ya Mbak. Iya, dengan membranding ke customer, apa sih value kita Kak gitu dibanding yang lain. Jadi hanya mereka, oh iya ya wajar sih kenapa harganya mungkin kalau Ladas di antara yang lain lebih mahal sih Kak gitu kan. Tapi ya itu kualitas gitu. sebanding ya. Jadi kenaikan harganya itu memang udah diterima oleh khalayak ramai ya Mbak. Soalnya saya sebagai konsumen itu bahkan saya nggak sadar ya. Gitu. Jadi kalau untuk komunikasi tentang kenaikan itu nggak terlalu perlu ya untuk dilakukan. Perlu sebenarnya Kak, karena mungkin kalau Kak Teta nggak ini ya, kayak yang penting rasanya masih oke, aman. Tapi ada beberapa customer yang nggak jadi itu emang ada Kak, gitu banyak. Dan kan
Kak, kenapa naik? Kadang orang nggak tahu ya Kak, mungkin orang nggak tahu kalau harga-harga bahan baku mungkin berubah gitu kan. Tapi gimana caranya kita tetap komunikasikan ke customer dengan baik-baik sih Kak gitu. Jadi itu selalu jadi PR, terutama di marketing ya. Itu jadi PR yang besar sebenarnya. Karena pasti tahu kalau naik harga nih ada kemungkinan customer bakalan lepas. Iya, Itu banyak juga gitu kan. Tapi gimana caranya? It's okay, kita emang duluan naik dibanding yang lain, gitu kan. Tapi kita mau perusahaan ini sustain Kak, gitu. Jadi walaupun memang mungkin revenue-nya turun dibanding bulan-bulan sebelumnya, tapi kita pengen perusahaan ini nggak cuma 1-2 tahun doang loh, cuma kita nggak mau kayak gitu kan, gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tutup karena ya mereka nggak tahu tuh, kan banyak ya, udahlah daripada naikin harga lebih baik ini aja lah, yang penting customer-nya rame. Nah kalau kita tuh nggak mau kayak gitu sih Kak, gitu. Karena kadang-kadang juga kan ada konsumen yang dia tuh cuma setia sama harga ya. Iya, betul. Tapi kalau menurut Mbak nih, konsumen zaman sekarang, mereka tuh lebih banyak yang pilih hemat, setia dengan harga atau setia dengan rasa, Mbak? Kalau untuk Lada sendiri sebenarnya setia oleh rasa sama rasa sih Kak, gitu. Karena gimana pun juga banyak proof lah ya, kayak banyak perusahaan-perusahaan yang tutup karena rasanya berubah. Nggak usah ini deh, aku sendiri kalau sering kan suka jajan juga nih di luar ya, aku suka kuliner gitu kan, selalu makan punya yang lain juga gitu kan. Once dia ternyata berubah rasanya, aku tuh jadi ya kenapa udah nggak enak lagi gitu loh. Kalau aku adalah memilih untuk nggak apa deh naik dikit tapi rasanya tetap dong Kak gitu. Nanti kalau dia tutup kita kan nggak bisa makan dia lagi Kak gitu. Dan memang kalau ditilik ya Mbak, di Provinsi Lampung ini inflasi itu ya sering ya Mbak ya. Yes. Bulan kemarin aja itu inflasi, dan penyumbang salah satunya yaitu bahan makanan gitu, bahan makanan jadi memang sepertinya efeknya terasa ya Mbak di lapangan. Sangat terasa sih, apalagi harga ayam, wah sangat naik turun. Kita kan juga pakai ayamnya, minyaknya, bawang-bawangnya itu yang bagus Kak. Jadi kita tetap nggak mau geser gitu kan. Jadi itu adalah challenge juga untuk kita sebenarnya, untuk pengusaha gimana caranya ya supaya tetap bisa sustain walaupun harga ini luar biasa gitu sih. Jadi menurut Mbak nih dengan apa? Mungkin kalau pelaku usaha sedikit paham ya tentang inflasi gitu ya. Wah inflasi naik nih gitu. Wah tiba-tiba ada deflasi gitu kan. Kira-kira data yang dirilis BPS itu menggambarkan realitas pelaku usaha di lapangan nggak sih Mbak? Menurut aku sih cukup ya Kak ya, karena walaupun memang mungkin belum seluruhnya jadi responden lah ya gitu, tapi dari kita tuh memang cari-cari juga sebenarnya dari data dari DPS gitu untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi buat forecast gitu kan, proyeksi kira-kira berapa sih jumlah yang konsumsi ayam gitu kan. Jadi kita mau ngambil target marketnya berapa atau kenaikan harganya tuh semana ya. Itu sebenarnya selalu dibahas setiap bulan sebelum bulan sebelumnya. Jadi kita udah ketahuan nih, bulan depan tuh bakalan kalau revenue-nya segini, profit kita akan segini. Itu tuh selalu jadi ini Kak. Kan lihat juga ya ada data kenaikan ayam. Kadang kita nelpon supplier juga, gimana nih harga ayam bulan depan? Wah Kak naik gitu. Jadi kita kayak wah apa nih yang harus kita lakukan ya kalau naik ya gitu. Itu sih Kak. Iya betul. Nah sekarang kita udah banyak ngomong nih Mbak. Yuk kita minum dulu ya. Iya. Banyak ya udah. Sampai ya. Lupa ya. Ayo mari Mbak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling seru Mbak. Iya benar tuh. So bisa jawabnya ya. Gimana nih Mbak caranya Ladas bisa tetap bertahan, bahkan semakin lama semakin berkembang ya Mbak, di tengah kondisi kayak sekarang. Apalagi Ladas ini kan mulai pesat berkembangnya saat COVID ya Mbak. Yang mungkin selama ini kita ada tiap bulan itu ada project-project gitu Kak. Jadi konsepnya kayak bulan ini kita project efisiensi minyak, efisiensi kol, efisiensi bahan baku apa, tapi bukan mengurangi porsi ya Kak ya, atau apapun, tapi mungkin dari cara kita nyimpennya ya, gimana nyimpen supaya itu tuh nggak cepet busuk, ada loh caranya supaya lebih efisien apa. Nah itu kita diskusi sama tim, terutama tim operasional ya, gitu kan, buat nyari bisa kok di efisiensinya seperti ini gitu Kak. Itu jadi
karena kepepet ya. Jadi ada banyak cara kreatif thinking kita untuk efisiensinya kayak mana lagi ya gitu. Itu sih Kak. Jadi efisiensi itu bukan, kan kalau ada perusahaan lain tuh efisiensi dari jam kerja pegawai gitu. Ada lagi pilih bahannya nih kita bedain aja, kita kurangin. Kalau Ladas itu tetap menjaga kualitas. Yes, nomor satu tetap. Jadi adalah challenge kita untuk berpikir kita akan tetap pakai produk yang sama, resep yang sama, gitu kan. Tapi gimana ya cara efisiensinya? Tapi ternyata alhamdulillah ketemu Kak, gitu. Karena kita mencoba ini ya, brainstorming bareng-bareng gitu kan, diskusi bareng-bareng setim gimana ya. Oh, ternyata ada ide-ide lain yang muncul. Oh iya, ternyata ini bisa bikin efisiensi gitu tanpa mengurangi bahan ya kan atau apapun itu. Itu haram sih di kita. Dan efisiensinya tuh menarik ya Mbak ya. Kira-kira tuh idenya tuh terpikir dari mana sih Mbak untuk pengolahan bahan? Kemudian kan sepertinya Ladas ini mengutamakan kualitas sekali. Ada nggak sih insight dari luar atau arahan dari siapapun itu begitu? Bagaimana pengelolaan bahan baku yang baik begitu untuk efisiensi Ladas tadi? Nah, kita juga ini sih Kak. Kita sekarang udah ada AI ya Kak ya, kita menerapkan itu juga, kita tanya, tapi nggak dari itu juga kita belajar, kita nonton YouTube, kita nonton apa, caranya gimana sih, mungkin di cara masaknya atau cara penyimpanan, dan kebetulan alhamdulillahnya kita tuh dapat expert dari Belanda Kak. Jadi dia itu kalau orang dari Belanda itu kan sangat efektif, efisien ya gitu kan. Jadi gimana caranya supaya saving time ya kan, saving cost gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang, wah kalau masih manual nih, contohnya kayak ayamnya masih dimarinasi dengan tangan manual, ini akan takes a lot of time gitu kan. Jadi akhirnya oh ya udah kita harus punya mesin marinasi sendiri. Akhirnya mau nggak mau kita beli mesin untuk efisiensi waktu ya Kak. Itu efektivitas juga kinerja karyawan. Jadi yang tadinya harusnya misal ikut dia lembur gitu kan, nyampe malam gitu, enggak, bisa aja tetap kerja 8 jam ya karena waktunya save gitu kan Kak. Jadi kita bisa serve customer juga lebih banyak karena kapasitas produksinya juga meningkat gitu sih Kak. Salah satunya itu. Dan expert dari Belandanya itu berbayar atau bagaimana itu Mbak? Kebetulan itu tuh kayak NGO gitu Kak. Jadi memang untuk dia kesini sama biaya jasanya itu tuh udah di cover sama organisasi PUM gitu kan. Kita di sini cuma bayar akomodasi dia aja gitu selama tinggal di sini itu. Alhamdulillahnya dapat rezeki kayak gitu Kak. Dan Ladas terpilih ya dari Indonesia loh, dari Lampung ya. Iya, alhamdulillahnya one of the best kemarin project gitu kan, dari 360-an, 65 kan dipilih 6 tuh Kak. Nah alhamdulillah Ladas salah satunya 365 usaha di Indonesia saja? Di seluruh dunia. Oh, dari 365 usaha di seluruh dunia terpilihlah Ladas salah satunya. Dipilih sebanyak apa tuh Mbak? Itu based on ini sih Kak, mungkin dari expert yang lain. Jadi kan dari expert kita itu kan mengajukan gitu kan, oh ini bisa jadi salah satu untuk kandidat. Jadi sebenarnya nggak 300 juga proyeknya, jadi ribuan, dan yang masuk itu cuma 365 nih, nanti yang dipilih lagi ya. Yang memilihnya siapa itu adalah orang-orang expert di Belandanya itu. Jadi oh ini mungkin jurinya lah ya, ini bisa jadi salah satu gitu, karena dia melihat perubahan gitu Kak, karena mereka tuh suka sesuatu kalau udah dikasih tahu gitu kan ada perubahan atau enggak. Nah kita itu banyak perubahan di hygiene Kak gitu. Kalau dulu misalnya masih ada meja-meja kayu nih gitu kan, kita langsung, karena dia bilang hygiene tuh harus pakai stainless ya, oke, jadinya kita berubah stainless semua. Kita coba ada mini pabrik lah gitu kan, kayak gitu itu sih Kak. Jadi istilahnya bukan kayak usaha rumahan lagi ya, udah pabrik banget ya, semuanya stainless, ada tempat penyimpanan khusus, ada alat buat marinasi sendiri gitu ya Mbak ya. Kan sih ya, tapi dari ribuan usaha itu memang semuanya tuh usaha gitu ya Mbak ya, di bidang kuliner begitu? Enggak, macam-macam Kak. Jadi ada kayak pendidikan, hotel, atau misalnya usaha tuh nggak kuliner doang gitu kan, ada yang kayak sustainable apa, bisu pertanian apa, semuanya dia ada expertnya. Itu hebatnya keren sana sih ya. Keren Ladas. Ya, jadi keren banget ya Ladas ini. Kalau bisa dibilang inovasi ada, prestasi juga ada ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah,
Dan dengan sebanyak itu inovasi di Ladas, memang kalau harus disuruh milih nih Mbak ya, antara kualitas, harga sama pelayanan, kira-kira pilih yang mana nih Mbak? Ya nggak bisa, agak galau tuh dua ya, antara kualitas sama pelayanan. Karena kan kita mengutamakan itu Kak. Tapi kalau harus dipilih lagi adalah kualitas pasti, karena orang beli makanan gitu, pengen mereka mendapatkan suatu kualitas yang selalu konsisten ya Kak. Itu jadi kayaknya kualitas tuh nomor satu sih. Keren. Dan dari segitu banyaknya perkembangan di Ladas, Ladas ini memang kualitasnya bukannya semakin menurun, malah meningkat di tengah situasi yang sedang sulit ya Mbak. Iya bener Kak, karena walaupun memang berat ya gitu kan, kayak mungkin kalau orang lain nggak ada yang pakai hair cap atau misalnya gloves untuk apa namanya pas lagi operasional gitu, ya kita harus tetap ngelakuin itu gitu loh Kak, gitu walaupun itu cost gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu, karena kita kan maunya sustain ya Kak ya. Itu lagi kita selalu pengen sustain, jadi gimana caranya ini bukan sebulan 2 bulan ini doang gitu, pengennya lama dan bisa di Jakarta, mungkin nanti kemana gitu. Dan secara umum nih Mbak, menurut Mbak, bisnis kuliner itu masih menjanjikan nggak sih Mbak di tengah kondisi ekonomi yang naik turun nih kayak sekarang? Iya, sebenarnya memang kalau dibilang menjanjikan cukup menjanjikan sih Kak, karena gimana pun juga walaupun spend orang berkurang gitu kan, tapi tetap aja orang itu tetap mau makan pasti, walaupun pilihannya mungkin akan lebih memilih yang lebih budget ya gitu kan. Terus habis itu juga mereka juga bakalan memikirkan hal lebih baik kita saving gitu kan, karena kondisi ekonomi yang ekonomi yang ya naik turun ini gitu kan. Tapi tetap menjanjikan gitu, gimana cara kita deliver ke customernya aja sih, itu jadi PR juga untuk kita gitu. Tetap dipilih ya, please masih ingat Ladas ya, gimana tuh caranya gitu. Tetap menjanjikan tapi keren. Dan sebenarnya BPS ini kan banyak Mbak melakukan pendataan, salah satunya pendataan usaha termasuk di bidang kuliner online. Pernah nggak sih Mbak didata oleh petugas selain BPS? Kalau BPS sudah pasti ya Mbak ya. Kayaknya sih nggak ada ya, belum ada sih, kecuali kalau pajak kan emang kita melaporkan ya, tapi kayaknya kalau data sih kayaknya belum sih Kak gitu, kecuali emang kita mau apply sesuatu ya dia minta data-data kita itu iya. Tapi kalau misalnya BPS kayaknya di Bandar Lampung ini baru BPS ya. Iya, yang rutin setiap bulan. Iya. Ini yang ngambil database kita nih. Iya, oke. Kateta nih. Nah, sebenarnya udah dari tahun berapa ya Mbak jadi responden? Udah lama banget ya. Iya. Dari zaman COVID malah ya. Iya, benar sih kayaknya masih COVID itu lah Kak. Dan menurut Mbak nih, penting nggak sih Mbak usaha Ladas ini tercatat dalam data resmi BPS? Penting gitu, karena kalau bisa hampir seluruh UMKM ya Kak ya, karena dengan kayak gitu kan kita bisa dapat data nih. Jadi realnya berapa sih sebenarnya orang-orang yang pelaku usaha UMKM, apalagi spesifiknya itu di ayam-ayaman gitu kan. Jadi kayak tahu nih kita bakal bisa dapat share marketnya, kita bisa ngambil berapa ya. Itu sangat penting sih Kak gitu. Mungkin ada orang yang belum melek ya, tapi untuk beberapa UMKM mungkin yang udah mengerti database itu sangat penting sih, sangat membantu gitu sih Kak. Wah, enak memang ya kalau dapat responden seperti Ladas ini. Oke, kalau tahun depan nih Mbak, BPS bakal melakukan sensus ekonomi 2026. Tujuannya itu untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kuliner digital seperti Ladas ini Mbak. Dan memang banyak ya Mbak cerita di lapangan, cerita petugas tentang susahnya mendapatkan data gitu kan, apalagi yang kita minta datanya tuh nggak cuman seperti kita bulanan Mbak, nggak cuma harga dan lain-lain gitu lah, tapi juga ada omset dan itu kan perhitungannya sulit ya. Tapi sebenarnya tujuan BPS itu untuk kemajuan data begitu. Nah menurut Mbak nih, seberapa penting sih pelaku usaha itu mengikuti sensus ekonomi, dan juga apa yang harus dilakukan oleh BPS agar dapat diterima oleh para responden begitu? Oke, kalau dari pengalaman ya Kak ya,
Kalau penting atau nggak penting, penting banget. Tadi aku juga udah bilang kalau bisa semuanya didata gitu. Jadi kita dapat data real. Oh ya emang di Lampung ini segini ya gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita di sekarang ini udah maksimal atau belum sih omsetnya atau apapun itu gitu kan, atau ternyata sebenarnya yang konsumsi ayam tuh lebih banyak tapi kita belum bisa mengambil targetnya itu gitu, atau kalau memang udah full oke, berarti baiknya kita geser nih ke kota lain atau gimana, itu penting gitu kan. Nah gimana caranya, mungkin ya kalau menurut aku sih pertama itu dikasih tahu tentang ininya sih Kak, tujuannya. Mungkin kadang orang takut, diambil datanya nanti diapain ya datanya ya gitu kan. Atau misalnya pasti menurut aku sih orang tuh paling takut karena masuk ke pajak. Aduh nanti ini datanya bakal link nggak ya ke pajak, untuk kita ini lagi disuruh pajak gitu. Padahal kan ya pajak it's a good thing juga gitu kan, karena mereka nggak tahu aja fungsinya untuk apa gitu kan. Terus habis itu tujuannya untuk kayak gini loh, dan emang ini sebenarnya kalau bisa sih datanya itu memang privacy ya Kak, jadi nggak di-share di tempat yang lain juga gitu. Jadi mereka merasa aman lah Kak, secure sama data yang diberikan. Atau karena tadi Kak Teta bilang ya, kayaknya agak susah dapat datanya gitu kan. Mungkin satu karena mereka nggak tahu juga fungsi atau tujuannya apa. Yang kedua emang nggak punya datanya mungkin Kak. Itu karena emang tidak kan banyak ya yang jualan-jualan aja nih gitu kan, tanpa database itu kan, terus tanpa ada pencatatan, bahkan revenue-nya aja mungkin kalau ditanya nggak tahu gitu berapa gitu kan. Gitu. Apalagi mau nanya, waktu kayak sempet kan, Kak ayam yang keluar berapa nih yang bagian produksi kan, betul. Pasti mereka nggak tahu gitu karena emang nggak ada datanya. Mungkin emang dari pemerintah juga baiknya sih untuk sosialisasi bahwa pentingnya data untuk perusahaan. Jadi BPS juga dengan mudah mencatat itu gitu Kak. Benar. Karena itu mereka tuh mungkin takut ya Mbak, padahal di BPS itu memang data itu betul-betul dirahasiakan gitu. Karena yang dihitung itu tergantung surveinya. Ada yang dihitung itu perubahannya untuk mengetahui bagaimana nih perubahan harga di tingkat kota, di tingkat provinsi begitu. Jadi sebenarnya tujuannya ya untuk kita juga ya. Ya itu sih mungkin yang harus disosialisasikan lagi gitu Kak. Jadi mereka secure ya udah deh aku mau bagi deh, share gitu. Benar-benar. Wah nggak kerasa ya Mbak, obrolan kita tuh udah sampai di penghujung episode. Seru banget dan banyak insight yang dipelajari dari pengalaman Ladas ini. Alhamdulillah. Nah sebagai penutup nih Mbak, apa sih pesan Mbak untuk para pebisnis kuliner di luar sana yang lagi berjuang untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Kira-kira gimana gitu Mbak? Mungkin ya, kalau aku sih kemarin tuh kadang kita sempet down juga ya Kak, karena terjadinya penurunan revenue gitu kan. Tapi in the end adalah yang paling penting itu kita itu tetap bertahan sih Kak, walaupun kita tidak ada kenaikan. Menurut aku kita tetap bertahan itu udah it's a good thing. Kadang kita suka stres ya, wah nggak ada growth nih bulan ini, tahun ini. Tapi as long as kita masih bisa memperkerjakan karyawan, mereka masih terbayar, terus habis itu kita masih bisa hidup, menurutku itu udah you're doing great job gitu lah Kak, udah bagus gitu kan. Gimana cara bertahannya? Mungkin bisa tahu dengan dengerin feedback customer. Nomor satu Kak, kira-kira ada masukan atau enggak? Karena kan orang Indonesia kebiasaan disimpan sendiri ya, nggak enakan gitu ya. Kalau ditanya Kak enak nggak? Enak kok Kak, enak. Nah mungkin dengan pendekatan-pendekatan kayak gitu kita bisa tahu sebenarnya kurangnya bisnis kita itu apa gitu. Jadi kita bisa tetap sustain dan tetap bertahan gitu sih Kak. Kalau harapan Mbak nih pribadi kepada Ladas untuk kedepannya seperti apa Mbak? Harapannya sih kita tetap sustain, bisa memperkerjakan orang banyak ya Kak ya. Terus kalau bisa tetap buka di beberapa cabang selanjutnya, mungkin di provinsi lainnya, itu aku pengennya itu sih gitu. Dan karena memang sekarang udah masuk ke 3 cabang ya Mbak, nggak kebayang nih nambah pegawainya berapa nih? Ya lumayan ya gitu. Oke. Mbak, kan Ladas ini bisnis online ya Mbak. Online-nya itu ada di platform apa aja sih? Kalau itu yang pertama delivery apps ya Kak ya, ada di GoFood, Shopee Food, GrabFood itu ada. Nah tapi kita juga tetap ngidupin channel buat integration kita tuh ya kan. Yang pertama pasti WhatsApp, karena orang pesen-pesen via WhatsApp. Tapi kita juga hidupin di Instagram, karena ternyata kebanyakan customer kita itu kan kalau dari data tuh milenial ya, tuh up. Nah jadi kita tetap harus aktif di
Facebook, Instagram, sama TikTok juga ada. Kemarin juga sempat live sih, live undian berhadiah gitu. TikTok ini ya Mbak ya? Ya, TikTok dan Instagram bareng dua-duanya live gitu. Gitu. Dan itu rutin ya Mbak ya? Rutin, sekarang tuh lagi mau rutin, jadi kayak ada undian berhadiah itu setiap 2 minggu sekali gitu kan. Dan next time masih lanjut ya Mbak? Masih. Jadi kalau mau ngikutin nih Ladas, itu di mana sih IG-nya Mbak? Nah, IG, Facebook, TikTok itu sama semua. Oh, sama gitu. semua. @ayamsambaladas, tinggal dicari aja gitu. Dan live-nya itu setiap jam berapa Mbak? Jam 7 malam biasanya, tapi hari Jumat gitu. Pokoknya setiap kita habis dapat data tuh, ya kan siapa yang ikut undian, nanti kita umuminya di sana gitu. Sering juga sih, pokoknya kalau ikut live Kak, itu tuh sering bagi-bagi hadiah, bagi-bagi voucher. Kemarin tuh 8 orang gitu-gitulah. Pokoknya harus ikutin ya. Lumayan ya, mantap. Dan tentu Mbak, biar sahabat data kita makin kenal dengan Ladas, boleh dong Mbak promosi sedikit di mana aja bisa order Ladas, dan adakah media sosial atau akun-akun Instagramnya gitu Mbak? Oke, buat temen-temen nih yang pada mau nyobain ayam goreng yang bumbunya meresap sempurna dan banyak rempahnya nih, itu bisa banget ke Ayam Sambal Ladas. Itu bisa dibeli di Ladas Wai Halim dan Enggal. Nanti bisa cek aja di Google Maps Ayam Sambal Ladas. Nah, itu ada 2 peta outletnya. Terus kalau mager buat dateng, bisa banget lewat aplikasi delivery online kayak GoFood, Shopee Food, ya kan? Itu bisa banget tinggal cari aja gitu. Kita alhamdulillah buka dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Atau kalau mau piknik nih Kak, gitu kan, butuh pagi-pagi ke pantai gitu kan, itu bisa banget juga. Kita ready dari jam 5 pagi gitu. Ya, dan kalau ada yang birthday juga bisa banget ya Mbak ya. Semua ada acara gitu. Terakhir Mbak, kalau nanti ada petugas BPS yang datang untuk sensus ekonomi, kira-kira ada pesan nggak Mbak ke pengusaha yang lain yang didatangi oleh petugas sensus ekonomi? Nah, kan tadi kita udah dengar nih ya dari Mbak Teta ya, bahwa ternyata data kita itu secure gitu kan, jadi aman, akan dirahasiakan gitu. Menurut aku sih, boleh lebih baik kita terbuka juga gitu kan, kita bisa kasihin data kita juga ke BPS, karena sebenarnya itu banyak manfaatnya buat kita gitu loh. Kita bisa dengan data itu, kita bisa baca keadaan ekonomi kita yang sekarang gitu, dan banyak kesempatan, opportunity yang bisa kita ambil dari data itu sebenarnya kalau kita bisa lebih sensitif. Jadi please untuk pelaku UKM yang lainnya boleh banget untuk share datanya ke BPS, karena itu berguna juga untuk kita. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Rizka Rami selaku Chief Marketing dari Ladas Bandar Lampung yang sudah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita hari ini. Buat sahabat data, jangan lupa dukung kuliner lokal, beli produk daerah, dan berikan data terbaik Anda karena data mencerdaskan bangsa. Salam Sensus Ekonomi 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Ngulik Pagi, ngulik pagi perihal data dan informasi. Yeay.